Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Ajo Sutarjo. Mudah-mudahan channel ini terus berjalan dengan baik. Sudah cukup lama kami tidak upload karena memang belum ada kesempatan, dan alhamdulillah hari ini ada kesempatan. Insya Allah episode ini akan memberikan pencerahan dan memberikan hasanah tersendiri untuk kita semua, lebih khusus diri kami sendiri yang masih banyak kekurangan, dan kami ingin mencoba untuk berbagi apa yang pernah saya baca. Mudah-mudahan ini menjadikan manfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan ini merupakan nikmat, dan apa yang kami sampaikan ini juga merupakan nikmat dalam rangka memberikan pencerahan dalam hal kita menuju takwa kepada Allah. Teman-teman sekalian yang berbahagia, kita sering melihat, bahkan pernah viral, ada orang sholat itu tidak, dalam membacanya tergesa-gesa, dalam pergerakan sholat, sujud, ruku, dan segala macam yang ada dalam pergerakan sholat. Kita sering melihat, dan bahkan itu pernah diviralkan beberapa hari yang lalu, bahwa sholat itu terkesan terlalu cepat-cepat, sujudnya cepat, rukunya cepat, bahkan bacaan sholatnya pun begitu cepat, sehingga kita untuk mendengarkan kalimat per kalimat saja kadang-kadang sulit untuk memahaminya. Padahal ketahui sekalian, para sahabat sekalian, bahwa di dalam salat itu ternyata setiap bacaan, khususnya di dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, ternyata bacaan salat kita di mana setiap rakaat itu ada Al-Fatihah, merupakan umul kitab, yang di dalam hadis dikatakan tidak sah seseorang apabila di dalam salatnya tidak membaca Al-Fatihah, seperti itu. Karena Al-Fatihah ini merupakan syarat rukun di dalam kita melaksanakan sholat. Jadi Al-Fatihah itu adalah merupakan surat yang tidak boleh tidak dibaca, karena apabila tidak dibaca surat Al-Fatihah dalam sholat itu maka tidak sah, seperti itu. Nah, di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ternyata Allah itu memberi jawaban setiap ayat yang kita baca. Bagaimana mungkin kalau kita membaca cepat, bahkan kita sendiri tidak bisa mentartilkan bacaan kita untuk kita fahami dari ayat ke ayat. Sementara Allah setiap ayat itu menjawab, memberikan jawaban. Ya, seperti contoh Al-Fatihah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Ternyata Allah setiap ayat itu menjawab. Subhanallah. Ya. Ternyata Allah di dalam hadis riwayat Muslim itu setiap ayat ternyata Allah menjawab. Logikanya kemana kalau kita membaca Al-Fatihah dalam sholat tergesa-gesa, terkesan tidak memberikan kesempatan Allah menjawab itu. Nah, disinilah kita harus bisa memahami, khususnya diri kami sendiri. Memang Masya Allah, yang namanya sholat itu godaannya banyak banget. Mungkin kita pada saat akan sholat, Allahu Akbar, kita pasti akan digoda oleh setan. Waktu sholat masih lama, nanti aja lah, tanggung. Nah, atau ngantuk, atau kerjaan masih tanggunglah, sedikit lagi selesai. Pasti begitu, karena itu godaan. Kita tidak berangkat. Kalaupun toh kita masih kuat untuk bangun dan melaksanakan sholat, setan tidak berhenti. Pada saat kita sholat, mungkin kita
selalu ingin tergesa-gesa, ingin buru-buru selesai. Padahal kalau sudah selesai pun kita nggak akan kemana-mana. Nah di sini godaan. Atau godaan kita pada saat kita sholat, kita digoda. Ingat setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, mulai itu pikiran kita. Tadi kunci taruh di mana ya? Wah, di bawah tempat tidur. Saya naruh uang, jangan-jangan hilang. Ah itu godaan. Yang tadinya tidak terfikir akan terfikir. Maka setan itu selalu akan menggoda. Awalnya bagaimana orang pada saat mendengar azan dibuat dia senantiasa seolah-olah malas untuk mendatangi masjid. Setelah orang itu memang bisa menahan dan bisa melawan hawa nafsu itu sehingga datang ke masjid, pada saat sholatnya digoda. Kehusuannya, pergerakannya, bacaannya, Masya Allah. Jadi kalau orang ingin melaksanakan kebaikan kepada Allah, mesti setan gak tinggal diam. Disinilah godaan kita yang harus kita perjuangkan. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, ya. Jadi di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini, ternyata di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, khususnya Al-Fatihah yang diterangkan dalam hadis ini, Allah menjawab setiap ayat yang dibaca. Contohnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sudah tahu maknanya. Nah, pada saat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di dalam hadis ini dikatakan Allah menjawab pada saat hambanya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, maka Allah menjawab. Di dalam hadis ini dikatakan hambaku telah memujiku. Kemudian dalam ayat yang berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah menyanjungku. Gitu. Maliki Yaumiddin, Raja hari pembalasan. Kemudian Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Allah menjawab satu ayat. Yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hambaku telah memujiku. Allah menjawab itu. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah menyanjungku. Maliki Yaumiddin, hambaku telah mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah dalam hadis itu dikatakan, ini antara aku dan hambaku. Bagi hambaku apa yang dia minta. Seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bilang dalam hadis itu dikatakan, baginya, bagian hambaku apa yang dia minta. Begitu. Jadi Allah memberikan jawaban setiap ayat-ayat dalam Al-Quran, khususnya Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat. Sehingga sahabat sekalian yang berbahagia, maka kita di dalam sholat paling tidak belajar untuk memahami artinya, dan kita harus mempunyai sifat ihsan, yang dimana ihsan dalam hadis itu dikatakan, ihsan itu adalah kalau kita melaksanakan kebaikan, khususnya sholat, semata-mata seolah-olah kita melihat Allah, dan kalau itu tidak mungkin, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Seperti itu. Sehingga kita diharapkan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, khususnya sholat,
apalagi Al-Fatihah, di mana setiap ayat itu dijawab oleh Allah, maka kita harus berusaha untuk membaca Al-Fatihah ini dengan tartil, walaupun banyak godaan, dan kita semua pasti mengalami itu. Kita harus mencoba untuk mulai tartil, memahami apa yang dibaca, dan memahami bagaimana Allah menjawab setiap ayat Al-Fatihah yang kita baca. Insya Allah dengan seperti itu kita akan sedikit-sedikit untuk menjadikan kehusuan kita dalam kita beribadah kepada Allah, sehingga ibadah kita akan memiliki arti yang sangat bermanfaat buat hati kita, dan kita selalu berusaha ihsan, di mana ibadah kepada Allah itu senantiasa Allah melihat kita, ya, karena kita tidak mungkin melihat Allah mungkin, ya, karena ihsan itu adalah seolah-olah dan kita melihat Allah pada saat kita beribadah. Kalau itu tidak mungkin, yakinlah bahwa Allah melihat kita, seperti itu. Demikian sahabat sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ini membawa manfaat buat kita, sehingga kita akan lebih baik dalam beribadah kepada Allah. Karena memang kita terus harus berusaha, walaupun ini hanya setitik embun yang dapat membasahi, menyegarkan ibadah kita kepada Allah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.